Saat ini, banyak trader saham mengeluh karena nyangkut di pucuk. Apa artinya? Mereka membeli saham di harga pucuk atau di harga tinggi. Dan sekarang sahamnya turun 30%, 50%, bahkan lebih besar dari itu. Banyak dari mereka yang stres karena uang yang dipakai itu uang operasional, bukan idle money atau uang dingin seperti yang saya bahas sebelumnya. Sehingga mereka mengalami problem di pengeluaran sehari-hari. Bahkan sebagian dari mereka ada yang dari uang pinjaman. Bahkan ada yang pinjaman online, dikejar debt collector. Mereka utang, akibatnya trader itu stres berat. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Nah, di edisi video nyangkut di pucuk ini, saya akan membahas dalam 3 video. Yang pertama adalah video hari ini, kenapa trader saham nyangkut di pucuk. Dan nantikan video kedua, tips menghindari saham nyangkut di pucuk. Serta video ketiga, saham nyangkut di pucuk, ini solusinya. Nah, mari kita kupas kenapa trader saham nyangkut di pucuk. Mengapa trader saham bisa nyangkut di pucuk? Yang pertama, karena mereka tidak teliti sebelum membeli. Mereka beli karena rekomendasi teman, saudara, broker, atau bahkan influencer. Mereka membeli karena baca berita di media seperti koran atau portal investasi. Ada yang beli karena rumor. Rumor itu benar, bukan salah. Terbukti harga saham itu naik. Pertanyaannya, Anda dapat rumor itu dari siapa? Orang keberapa? Dan rumor itu sudah berapa lama? Seringkali nyangkuters dapat rumor basi, rumor expired. Saat retail beli, market maker jual. Anda bagian cuci piring atau nyangkut. Ada juga yang beli karena news. Hati-hati. Di dalam bursa efek ada fenomena sell on news. Justru saat news keluar, retail merasa euforia, ada news bagus, market maker justru jual. Justru harganya turun. Ada yang beli juga tanpa melihat harga saham itu sudah naik banyak. Tidak dicek dalam beberapa hari, minggu, atau bulan. Mereka tidak memikirkan resiko yang akan dihadapi. Resiko itu baru terasa saat harga sahamnya turun. Ada juga yang beli karena euforia market yang bullish. Wah, banyak yang panic buying. Banyak trader mengejar harga yang sudah tinggi tanpa memikirkan resiko yang dihadapi. Beli saham yang arahnya downtrend atau mengarah ke bawah, ya otomatis harganya cenderung turun. Yang kedua, karena mereka tidak punya trading plan. Apa maksudnya? Mereka tidak menetapkan exit plan saat rugi atau tidak punya planning stop loss. Mau cut loss tapi tidak bisa karena ARB yang bertubi-tubi. Apa itu ARB? Auto reject bawah. Jadi begitu open sahamnya langsung turun 7%. Seperti saham-saham farmasi beberapa saat yang lalu. KF, INAF, IRA, dan masih banyak-banyak saham-saham yang lain yang begitu open market harga langsung turun 7%. Di harga over jumlahnya puluhan sampai ratusan ribu lot lagi selama 5 hari berturut-turut. Nah, Anda bisa bayangkan kerugiannya berapa? Lebih dari 30%. Mau jual nggak bisa. Sebagian lagi tidak disiplin cut loss. Saat harga stop loss tercapai, pikirannya berubah. Yang ketiga, Anda perlu ketahui bahwa lawan terbesar trader itu adalah dirinya sendiri. Dalam diri setiap trader ada 3 sifat yang berbahaya, yaitu ketakutan atau fear, serakah atau greedy, dan pengharapan atau hope.
Kalau saya singkat, namanya adalah FGH Enemy. Apa maksudnya? Yang pertama, trader fear atau takut cut loss. Jadi begitu harganya sampai di stop loss, mau cut loss takut karena merasa bahwa rugi. Nah, seringkali trader itu untung mau, rugi tidak mau. Nah, harusnya Anda harus disiplin. Anda harus mau exit saat untung, tapi Anda juga harus membatasi kerugian dengan adanya cut loss. Yang kedua, trader greedy atau serakah. Ini ada beberapa macam. Yang pertama, ada trader yang trading jual beli untung beberapa kali. Dari mulai dapat rumor di saat harga tengah sampai harga atas. Saat beli di harga pucuk, ternyata harga turun. Karena optimis harga akan naik lagi, trader melakukan average down. Ternyata harganya justru turun lagi. Demikian berkali-kali. Akibatnya nyangkut lebih banyak. Dan ternyata harga terus turun, bahkan turun tajam. Sehingga keuntungan yang di awal diperoleh semuanya hilang, berganti dengan kerugian. Nah, makanya kalau Anda sudah trading, beli, naik, jual. Kemudian beli lagi, turun, beli lagi, naik lagi, jual, untung lagi. Anda harus tahu kapan Anda berhenti untuk merealisasikan keuntungan Anda. Ada juga trader yang terlalu asik juga trading jual beli. Pada saat untung harganya naik, dia dapat rumor yang katanya naiknya akan lebih tinggi lagi. Sehingga bukannya dia melakukan profit taking atau ambil untung, tapi justru melakukan averaging up. Justru membeli saham yang lebih banyak. Bahkan saat uangnya habis, ada trading limit, ada margin, semuanya dipakai full margin untuk melakukan averaging up. Nah, saat harga turun tajam ARB, maka nyangkut di pucuk. Yang nyangkut bukan hanya modalnya, T plusnya pun juga nyangkut. Akibatnya apa? Anda bisa kena margin call. Jadi hati-hati ya, jangan menggunakan margin saat harga naik untuk averaging up. Itu sangat berbahaya. Yang berikutnya, kalau tadi ada trader yang serakah, udah untung berkali-kali masih terus ingin lebih, dan lebih. Itulah adalah trader greedy. Ada juga trader yang hope-nya terlalu besar atau pengharapannya terlalu besar. Memang mempunyai pengharapan itu bagus. Tapi kalau saat kita beli harga saham gorengan, dan kemudian harganya digoreng naik dan kemudian turun, kemudian Anda berharap harga akan naik lagi, Anda melakukan averaging down karena berharap harga naik lagi, kalau bisa arah lagi atau auto reject atas lagi, tapi kenyataannya harga justru turun, itu bisa membuat kerugian Anda tambah dalam. Dari rugi 3% mungkin bisa jadi 5%, jadi 8%, 10%. Terus mau jual, mau cut loss takut, masih berharap naik lagi, ternyata harganya turun lagi 20%, 30%, 40%, 50%. Akhirnya jadi hopeless. Anda harus bisa mengontrol diri Anda. Ingat, musuh terbesar trader adalah dirinya sendiri. FGH Enemy. Jadi Anda harus bisa mengontrol diri Anda saat trading. Kesimpulannya, kenapa trader nyangkut di pucuk? Ayo, bagi Anda yang nyangkut, Anda bisa tulis di kolom komen. Apakah Anda nyangkut di pucuk karena yang pertama, tidak teliti sebelum membeli? Atau Anda nyangkut karena faktor kedua, tidak punya trading plan? Atau Anda termasuk tipe ketiga yang tidak bisa mengalahkan FGH Enemy dalam
dirinya. Silahkan tulis di kolom komen supaya Anda bisa belajar dari kasus Anda mengalami nyangkut di pucuk. Oke, penjelasan berikutnya nantikan video yang kedua, tips menghindari saham nyangkut di pucuk. Dan yang ketiga, bagi Anda yang terlanjur nyangkut di pucuk, tunggu video ketiga nyangkut di pucuk. Ini solusinya. Ingat, selalu lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Dikaryo, sampai jumpa di Puncak Makmuran.